sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Gimana mungkin Golkar jadi wagubnya kita? Gue maunya kan yang Raisa kayak ini dah. Kan Bandung juga artis, Pak. Nah? Kan Bandung juga artis. Ya, artis yang beda masih, partai. Ini kan artis yang sudah Pensiun. paruh baya. Kita cari yang lebih muda lah, artis lah. Sudah, itu aja kan? Pak, masukannya untuk Bu Nurul gimana Pak? Survei dulu. Ya dong. Apa kampanyenya mau ngikutin Bapak misalnya nggak bagi-bagi duit atau gimana? Ya, itu Bagi-bagi jelas. duit? Kita nggak Setahu bagi-bagi saya di duit. Komisi 2 Ahok itu pelit loh. Enggak maksudnya. Maksudnya tidak membagikan Iya. nggak bagikan duit tapi dia kritis. Itu yang jadi modal utama dia. Itu yang mau dijual nanti di Depok. Yang penting program rekam jejak. Tetap di Depok ya Pak? Depok ini Depok. Namanya programnya kan. Kota Depok, Kota Depok. Kota Depok. Sekali-kali perempuan lah Kota Depok. Calonnya Mas Pak juga kan Pak? Hah? Calonnya kan Iya Bu. Iya. Ada mantan menteri. Lebih seru lagi. Sekali-kali lah. Apa-apa. Kan rakyat kan dia memilih ya. Seorang Nurul Arifin mampu. Akting apa yang mampu? Masa cuma akting wali kota nggak bisa gimana? Apa sih susah jadi wali kota, jadi bupati, gubernur? Yang penting niatnya mau nolong rakyat. Itu aja. Makanya tes sosialnya gimana? Itu yang dijual. Yang tes hatinya nggak, empatinya sampai di mana selama ini gitu. Nah itu yang dijual. Nggak bisa dijual ya. Itu udah nasihat seorang gubernur kepada Ya setengah gubernur ke depannya. bentar lagi Om. Belum setengah gubernur. Gitu. Pak, soal wagub dong Pak, Pak Sanusi kan kemarin sepertinya agak enggan melepaskan keanggotaannya dia di Dewan. Mungkin Pak Ahok punya nama lain selain Pak Sanusi kira-kira yang... Aku nggak pernah kasih nama Iya, Sanusi deh. enggak maksudnya yang kira-kira menurut Pak Ahok Ya ada sesuai Taufik. dengan kriteria. Ada Taufik kan ada abangnya kan boleh. Iya. Pak, menurut Bapak kriteria wakil gubernur seperti apa yang kiranya pas untuk kinerja Bapak selama ini? Mau kerja keras, ya nggak mau terima suap, dan taat sama konstitusi. Dan adakah tokoh yang sesuai dengan kriteria Bapak? Banyak di Indonesia. Siapa Pak? Banyak, Calon Pak. dari Bapak siapa Pak? Banyak kepala daerah yang teruji kok. Aswar Anas juga bagus, Bupati Banyuwangi. Teman PKB, itu saya lihat PKB kan. Saya yang boleh ngajuin kan cuma dua. Mau ngajuin Ridwan Kamil, dia ini baru. Ya kan, yang dari PDIP sama Gerindra belum ada yang terlalu banyak Gerindra. Nah, PDIP yang banyak. PDIP juga macam-macam kan. Ya, ada Risma, ada Bambang Deha yang Surabaya kan. Jawa Tengah juga banyak masih. Bagaimana dengan sosok Boy Sadikin? Boy Sadikin juga bagus. Semua oke-oke aja. Lebih bagus saya kasih artis aja lah. Siapa Pak? Dian Sastro atau Raisa gitu. Denger ya Pak ya? Dan itu sudah mendapat... Jadi nggak marah-marah kita kan. Capek-capek ketemu ngomong jadi sejuk gitu loh. Yang marah paling bini gua nanti. Pak, soal mekanisme tadi Pak yang BPJS DKI ke Tangerang itu gimana Pak? Itu sebenarnya secara regional bebas kemana-mana. Cuma tarifnya belum ketemu. Nah kita lagi mau set tarifnya. Gitu aja sih. Ya terus kan banyak sekali yang bedah, jantung, klepnya, terus yang ortopedi yang banyak sekali kan belum tentu dibayar. Itu aja udah diskusi aja. Biar kita pengen kan bisa aja orang Bintaro yang dekat ke Tangerang, kenapa mesti dirujuk ke Tarakan untuk jantung sama ortopedi? Kenapa nggak ke BSD gitu? Nah itu yang kita mau bicarakan. Udah sepakat. Nggak usah MOU langsung otomatis BPJS mengatakan begitu kok sebetulnya. Cuma kan yang penting sekarang masyarakat mau nggak dirujuk. Ada perubahan. Bedanya dengan rumah sakit lain itu apa sih Pak? Bedanya dengan rumah sakit lain? Dia itu udah kayak tersier, jantung sama ortopedi.
Jadi Pak, soal Wagub sejauh ini kan antara PDIP dan Gerindra itu kan sama-sama mengajukan nama Pak. Nah sejauh ini apakah sudah ada pertemuan antara kedua pihak? Kan kemarin Gerindra kan masih menganggap belum tentu saya jadi gubernur, masih nunggu MK. Nah sekarang kan juga konsepnya Gerindra kan saya jadi gubernur kecelakaan politik aja kan. Jadi jatahnya Wagub itu kan tetap punya Gerindra dong. Bukan salah Gerindra dong, kan perjanjian awal kan gubernurnya PDIP, wakil gubernur adalah jatahnya Gerindra. Nah sekarang saya jadi gubernur, ya rezeki kita gitu kan, kita akan siapa suruh pergi kan. Nah ini kan persepsi yang berbeda. Sementara PDIP menganggap ya mesti adil dong. Masa Gerindra tadi jatahnya Wagub, saya udah jadi gubernur, ya Wagub kasih kita aja lah supaya seimbang. Nah ini yang nggak ketemu kelihatannya. Ini dua pikiran yang berbeda sekali loh. Bagaimana mau ketemu? Ya aku sih biarin aja kalau dia berantem nggak ketemu ya aku jadi gubernur sendiri. ada opsi itu ya Pak, ada opsi. Memang undang-undang bisa sendiri. Kalau kita nggak mau ngajukan pun nggak ada sanksi loh dalam undang-undang. Merasa mampu nggak tapi Merasa mampu nggak Pak untuk bekerja sendiri tanpa wakil gubernur Pak? Kita punya 4 wakil gubernur kok, 4 deputi gubernur. 4 deputi gubernur, 1 sekda, 5 asisten lagi sekarang di struktur yang baru. Jadi sinyalemen yang terbapak sendirian aja. Enggak lah, kalau kita lebih baik berdua, lebih baik kita sendiri kan. Tapi kalau nggak ketemu, ngapain kita buang energi ngurusin siapa wakil gitu. Ini kerjaan begitu banyak. Konsentrasinya kemarin di PRT gubernur juga sendiri. Sendiri juga. Ya kan Pak Jokowi sering kampanye juga, PLH juga sendiri. PRT juga sendiri kan. Rambutnya semua sama. Dari dua persepsi yang berbeda kan. Ya, thank you ya. Thank you. Good luck ya. Ya, good luck di kota. Kayaknya mesti berubah manggil nama nih Pak Ahok. Pak pilih Gubernur Arifin jadi wali kota Depok atau Pak Tifatul sendiri? Gubernur Arifin. Soalnya nggak meyakinkan gitu. Nggak meyakinkan gitu. Tifatul kan sekali lah PKS ganti kayak udah 10 tahun. Gubernur aja ya Pak? Selama ini susah ya berkoordinasi dengan Depok. Enggak juga. Lebih lancar nanti. Komunikasinya pasti lebih lancar gitu ya Pak? Orang teman lama di Golkar. Jadi bisa kerjasama yang kerjasama untuk Kalau Gubernur jadi wali kota, pembangunan waduk lancar saya lah ya Pak ya di sana nanti. Enggak, waduh. Ya, apalagi? Udah. Satu lagi soal pembatasan BBM bersubsidi, kan Jakarta udah mulai kena dampaknya di beberapa daerah di Jakarta udah mulai agak susah dapat premium. Kalau dari Pemprov sendiri sudah mulai ada langkah-langkah antisipasi nggak? Kami langkahnya itu tadi, langkah kami mau beli bus secepatnya. Masuk bus gratis dan bus Transjakarta, termasuk integrasi bus itu semua dibayar rupiah per kilometer. Jadi kalau kamu nggak ada duit naik bus aja deh, subsidi di bus aja. Dan kami juga membangun jalan layang untuk bus, khusus bus. Jadi kita nggak mau lagi konsep membangun jalan layang untuk mobil pribadi. Karena kamu bangun jalan berapa banyak pun nggak pernah mencukupi mobil pribadi. Jadi ya ada kamu bangun jalan layang untuk bus. Itu konsepnya. Jadi hutang soal rasio jalan kita nggak mau tahu. Yang penting bus. Nah kamu kalau kami malah mau cabut subsidi BBM semua Jakarta yang bensin. Sebagai proyek contohan nasional. Iya, tahun 2000. Kalau bisa 2015. Terus yang namanya angkot, mikrolet mesti kasih konverter gas. Gasnya pasangan Per Januari Bisa 2015 MRU gas cukup, cuma stasiunnya nggak ada. Kalau kamu udah cabut bensin jadi 10.000, 12.000, gas kamu kalau jadi 5.000 bukan 3.500, langsung pengusaha bangun 1.000. Gampang, kita bisa sediain. SD juga siap. rencana pencabutan inventarisir kapalnya masih ada nggak sih perawatannya Saya bisa cek dulu. pembangunan pulau seperti apa Pak kalau misalnya jadi gubernur lagi Pak? Kita akan bangun banyak resort di sana. Kan sudah ada Pak. Kurang besar, kurang skala internasional. Kita mendorong investor untuk bangun skala internasional supaya petani nelayan internasional bisa hidup, ada nilai tambah. Soal pemilikan resort pribadi, pulau-pulau pribadi itu. Resort yang mesti kerjasama itu tadi.
Kalau pribadi selera dia kan kita punya riset yang skala internasional, misalnya dengan Marriott dengan apa gitu. Pak, untuk Waketum Pak Edi Prabowo bilang nama yang udah diajukan tuh Pak Taufik. Gak bisa saya. Pak Sanusi nggak mau, Taufik mau jadi wakil. Kalau dengan Bapak? Persoalannya PDIP mau terima. Pak Taufik dia sukses dalam memimpin Gerindra Jakarta. Hadir lagi loh. Aku mau baik-baik aja sama Taufik baik, Sanusi baik. Keputusannya nanti ada di Bapak bukan di Enggak juga. Jadi kan gini prosedurnya. Dua partai itu ngajuin nama ke saya, minta saya usul ke DPRD, kan mesti pakai surat saya gitu loh. Kalau macam-macam gua nggak mau usul aja. Boleh dong. Berarti kalau tidak sesuai dengan Boleh dong. Kalau tidak Kan sesuai dengan nggak ada undang-undang yang melarang kita tidak usul. nanti Boleh juga kan, kayak gitu kan. Kalau satu udah pernah kan? kalau partai-partai mengusulkan Bapak tidak sesuai dengan undang-undang Bapak bisa Kalau tidak beda, Bisa yakin banget. umumnya pasti kita, aku masih sesuai aja lah. Kalau Pak Taufik sesuai nggak sama seleranya? Bagi saya tuh yang penting Gerindra sama PDIP bisa sepakat nggak? Karena pikirannya PDIP harusnya dua nama itu nama PDIP. Gerindra maunya satu PDIP, satu Gerindra diadu. kan kata Bapak tadi Pak, kapal perbedaan itu karena teman muda Pak. Pak untuk solusinya gimana Pak? Kalau misalnya kan kayaknya rumit banget Pak. Yang untuk yang tadi masalah Yang lain gimana? bersama untuk Itu yang aku nggak tahu tuh, kalau aku alamnya itu. Iya makanya direkturnya aja. Ya ini atul-atul lah, lagi sibuk. Kartu pas. Susun. Potongan 50%. Sebentar lagi kan musim hujan, tergantung dengan kondisi kampus normalisasi sungai itu yang prioritas apa dari 13. Semua secepat mungkin, bukan normal. Semua prioritas. Masalahnya kan rumah susun mau bongkar itu yang ribut kan. Katanya Dinas PU mau bangun 5 pompa, Pak, di hilir untuk mengatasi rob. Memang kunci di situ. Itu APBD atau APBD ada, swasta ada. Ya. Ya. Udah tahu belum masalahnya nih? Bentar, Wan. Udah. Di Jakarta banyak kasus-kasus gini nih. Kurang ajar, kita udah nggak mau kasih SP3R lagi sekarang, dan kita juga nggak mau lagi kasih SIPPT sebelum dia kuasai. Oh, sudah izin peruntukan. Jadi dulu, terus yang sebelum ke sini, jadi saya pikir ini SP3R nggak benar, saya disuruh roba nih perpuknya. Misalnya contohnya tanah ini punya rakyat. Ya kalau harganya bagus, rakyat mau saja jual kan. Bisa juga nggak mau jual. Kan saya udah tinggal bertahun-tahun, saya nggak mau jual hak saya dong. Nah, kurang ajarnya gimana? Dia nggak mau jual dipaksa jual. Kalau dia mau jual pun dia pantas dong menawarkan ke 3-4 orang. Nah, tapi saya sebagai pengusaha, saya dapatkan surat pembebasan SP3R itu, pemanfaatan pembebasan lahan apa misalnya, SP3R itu saya dapat itu. Sekarang Bapak sebagai pengusaha masih berani beli tanah ini nggak Pak? Enggak, kan sudah tahu dikuasai saya. Jadi saya bisa menekan orang harganya. Kan hanya jual satu pintu. Nah terus kalau nggak mau jual gimana? Saya bebasin dulu yang mau jual. Yang namanya juga manusia kan ada yang tergoda, nggak tergoda, kepentingan macam-macam. Saya bebaskan. Saya tinggiin kurang aja enggak? Ya tenggelam dong rumah-rumah itu sampai terpaksa kamu harus jual ke saya. Nah terus kalau kita ada yang idealis, nggak mau jual udah dipikir-pikir gitu. Nah kurang ajar, terus ini belum bebasin, ngajuin IPPT ke kita. Terus dulu kita kasih setuju Pak. Kan bangun kan mesti ada yang marka jalan, ada yang hijau. Dia bangun di tengah, kurang ajar ini. Lalu ini mesti sekarang pada Pemda kan. Belum dibebasin, itu yang diserahin buat Pemda katanya, kurang ajar kan. Yang jatah Pemda. Jadi secara peta ini jatah untuk Pemda kan. Begitu orang ini mau renovasi atau mau jual, mau IMB, ya bisa nih, ini punya Pemda katanya. Wah ini mah penjoliman yang gendeng gitu ya bilang. Nah ini yang terjadi. Nah sekarang soal jalan ini, sebenarnya kalau jalan yang sering dilewatin orang, itu waktu dia membangun itu, dia wajib tetap kasih. Isi PPT udah ngajuin belum ya? Ini informasi ini tanahnya hanya 3.000. Dia main di Ya, bikin harga.
Tapi rencana mereka memang akan membebasin sampai 1 hektar ke sana, Pak. Karena itu masih ada kampungan lain di belakang sini. Itu siapa nih? Eksantolin. Kita tulis surat kepada dia yang bersangkutan bahwa ini kan toh Anda juga akan memperluas sampai 5.000 lebih. Tolong itu kasih jalan, harus kasih jalan orang lewat, bisa cari alternatif jalan. Makanya dalam hal ini kita punya kelemahan. Ini dari pihak pengembangnya. Oh iya, jangan. Bukan. Oh, mana mungkin pengembangnya datang. Ngarang aja. Kepala dinas. Pak Gamal, ini cari tahu pemiliknya tadi siapa? Iksan Tolib. Dia pasti rencana mau perluas lebih dari 3.000, mau terus beli. Nah, jadi maksudnya hubungin beliau, kasih tahu dia nggak bisa tutupin jalan ke masjid orang dong. Nah kalau di nanti dia desainnya itu mau di tengah, boleh kamu bikinkan jalan samping mana, kan terus ada marka jalan yang diserahkan kepada Pemda, jadi baru disesuaikan. Jadi sekarang kelemahan undang-undang kita tuh satu sebenarnya, tanah itu bukan kami, BPN, dan sialnya pakai hak milik lagi. Sampai kiamat nih Pak, mana ada negara kayak kita hebat, kuasain tanah sampai kiamat. Sebetulnya itu urusan yang tidak diserahkan, yang diserahkan kepada otonomi daerah nih. Itu pertanahan harusnya kasih kepada kami sebetulnya. Jadi BPN itu harusnya bubar gitu. Makanya dinas pertanahan itu nggak ngerti presiden semua ngotot pegang BPN. Ya sekarang ada negara dalam negara namanya BPN. Kami nggak bisa. Jadi bisa keluar macam-macam lah, pusing. Itu yang lucu. Ini negara ini saya pikir dididik baik kepentingan. Harusnya kalau kita jadi pejabat itu, tuh kita jadi pejabat nggak seumur itu. Paling lama 10 tahun. Ya bikin aturan yang benar lah supaya siapapun sama gitu loh. Ini enggak. Makanya kayaknya saya lebih untung nih kalau BPN di bawah saya nih. Kalau BPN jadi lepasin ke semua bupati kabupaten kota, aku nggak bisa kontrol. Terus kalau BPN saya tunjuk. Kalau presiden gitu kan, itu saya nggak ngerti. Ini bisa nggak? Jadi saya pikir caranya ini, mau nggak mau kami tata ruang, kita main preman-preman aja udah Pak. Mudah-mudahan bisa gertak dia gitu. Kan dia mesti bisa izin sama kita nih. Pak Gamal bilang sama dia, kalau kamu nggak mau pedulikan jalan masjid saja, kami nggak percaya ada membangun sesuatu untuk kepentingan masyarakat publik. Kami juga hukum ada izin lu kita tahan. Kasarnya begitu, cuma bisa seperti itu Pak. Tadi yang gini Pak, wali kota pada Jakarta Selatan, Pak Samsudin udah tahu hampir 2 tahun yang lalu kasus ini. Kita kirim surat segala macam. Izin mendirikan pagar menghalangi kita itu justru dari wali kota tuh. Ini nanti 3.000 kan. Camat, lurah, mengiyakan. Jadi wali kotanya, surveinya malam jam 7. Mestinya kan dia nanyanya ke kita, kenapa sih dizolimin? Wali kota survei jam 7 malam, melihat jalan yang udah dikasih sama pengembang, yang jalan sepihak. Habis itu turunlah izin mendirikan pagar yang 2 meter itu. Makanya saya mau ngadu kemana? Ke lurah, ke camat, wali kota, jebol semua. Makanya kita minta ke Pak Ahok. Kira-kira ini meminta kepada pemerintah yang mana lagi nih? Karena masuk angin. Lurah ngeliatin bukan nanya kita, nanya centengnya dia. Pak camat begitu juga, sampai ganti camat. Pak wali kota nengok survei ke lokasi jam 7 malam, nggak menghubungi kita, menghubungi cuma ngeliat tanah kita. Jadi kita mau ngadu kemana? Nggak punya pemerintahan gitu rasanya. Sampai sekarang banyak menangis Pak. Zaman kita orang tua mau datang ke masjid harus menangis. Masjid apa nanti? Al-Futuah. Jalan Haji Tolib, RT 2 RW 10. RT 2 RW 10. Jakarta Utara. Pak Jokowi dulu sempat mengatakan bahwa fase pertama tahun lalu didialogkan pihak mereka di lobi sama Habib Lutfi Benhen.
diajak makan siang. Jadi dibelokkan, mestinya harus geng-geng juga. Iya. Jadi Habib Babu itu masuk ke gengnya dia, karena dia orang Arab. Saya bilang nih luar biasa nih. Udah mau sampai Pak Jokowi. Pak Jokowi udah mau sampai, diajak makan siang dibelokkan. Ini masalah internet, masalah warisan, nggak masalah. Pasar Minggu waktu itu. Dia mau itu malah aja keluar dia. Ya sekarang jadi kecil sih lagi, nggak bisa masuk mobil lagi. Sekarang bukan dia masuk mobil, orang masuk ke dalam nggak bisa, harus paling jauh. Dipakai 2 meter. Anak-anak naik. Kalau yang lempeng itu Pak, lempeng-lempeng. Kalau saya dalam undang-undang, kalau jalan sudah sering dilewati oleh penduduk, walaupun itu jadi tanah kita nggak tutup loh Pak. Iya. Atau paling tidak memberi akses Pak. Iya, harus akses. Nggak boleh loh. Itu peraturan tahun, udah 40 tahun jalan. Jadi saya tahu persis, pada itu saya bangun gudang di Duri. Di belakang tuh kampung banyak orang Batak nih Kak. Di Duri itu banyak kampung, kilometer 8. Itu jalannya dia. Jadi waktu saya beli tanah itu bikin gudang, saya tetap walaupun pasti tanah gudang kena saya ya. Nah, saya bikinkan lagi jalan samping yang masuk selebar yang seperti mereka. Kan saya tinggiin kan, nah udah saya tinggiin kan masih banjir dong belakang. Saya pun bikin saluran untuk buang supaya tidak kena. Hujan saya pasti tinggiin karena lembah gitu. Nah itu harus seperti itu, ada aturannya. Cuma kadang-kadang orang kaya itu kadang-kadang dia merasa dia punya. Mau apa? Kamu mau pengadilan. Nanti semua nanti main di sana. Iya, pengacara deh. Ya lebihnya jalan gang itu udah dibeli sama dia semua. Kalau alasannya dibeli pun harus kasih akses Pak. Nggak bisa. Itu kan bisa dikenakan nggak tuh Pak? Yang dijual sama yang beli. Jalanan umum dijual. Masanya tadi juga bingung kenapa bisa jalan umum itu mungkin dulu ada ahli waris dulu ya. Ahli warisnya itu jual, dia kan nggak dapat tambahan dijual lah. Makanya kadang-kadang saya punya pengalaman juga tanah-tanah wakaf dari keluarga itu selalu kelemahannya itu. Jadi wakaf di belakang atau di mana ada jalan, depan kan masih dikuasai turunan nih. Turunannya lupa bahwa ini mungkin masjidnya diwakafin dari kakek neneknya nih. Sekarang jangan kan jalan Pak, masjidnya aja dijual sekarang. Zaman sekarang. Zaman ini memang gendeng Pak. Ya memang katanya kalau mau hidup nyaman tuh memang mesti jual agama Pak. Soalnya nggak pernah diprotes. Nggak pernah diprotes. Nggak ada agama. Jadi kalau mau dudukin tanah orang pun mesti bikin rumah ibadah Pak. Dia ada dudukin tanah negara, dibangunin masjid bisa gitu ya. Bikin dulu kayak bagikan. Belakang langsung bikin sewa untuk kos-kos. Pas kita mau bongkar bongkar masjid lagi. Ini wagubnya kafir lagi, bongkar wah berantem langsung jadi isu tuh. Tapi saya sikat aja, bener-bener nggak bener ya kita sikat. Memang zaman ini memang makanya teroris pinjam Islam Pak. Supaya banyak bela. Kalau teroris pinjam komunis dihantam orang, diinjek semua. Di Indonesia kalau kamu jual teroris pakai komunis, dibunuh dari kaum Islam Kristen semua bunuh kamu gitu. Jadi kalau dia pakai nama Islam, semua takut. Itu kayak ISIS Pak ya? Semua takut. Dari mana Islam ngajarin kayak gitu kan? Iya. Tapi kalau bilang dia komunis, semua hajar nih. Kalau Islam semua mikir-mikir nih. Jangan-jangan gua melawan Islam nggak benar ini, berdosa nih. Nah itu yang kacau. Ini maklar tanah ini punya Ridho Dakwah Hasil. Saya udah baca nih. Punya ini nauzubillah saya bilang ini Pak gambar-gambar. Jadi sangat ironis, dia dakwah dia punya masjid besar di sana, masjid kecil dihantam. Saya mau bertanya, makanya saya bilang kemarin saya mau ajak demo itu masyarakat di 7 bis segala macam. Ini besok Jumat mau demo lagi di masjid mereka. Itu Pak Iksan. Iksan Sulit. Dia punya berapa hektar di Cibubur itu? Kan di Gaza dia yang bikin rumah sakit Pak. Yayasan Mercy. Mercy. Iya. Makanya saya bilang kita bikin aja surat minta sama warga Gaza untuk pembebasan tanah Al-Qudwa. Karena dia ngumpulin dana di Indonesia buat bantu ke sana dia bilang. Dia mau spekulan tanah Pak, dia mau jual. Udah setahun di pasarnya nggak laku-laku. Jadi dia spekulan tanah, dia bukan mau bangun. karena nggak laku-laku dia tekan kita terus. Karena dibilang masjid aja di penghalang nggak laku-laku, padahal dia ceroboh beli. Jadi ya lucu. Nah, baca kita ancam dia balik ya Pak, karena ini kita kunci. Bila perlu kita hijauin, kalau macam-macam kita bayar.
tahun aja sama dia, kalau macam-macam. Tanah lu itu harga pasar, kita beli tamat. Itu berapa luas tanahnya? 3.000 kan? Lu mau cari beli, kita yang beli deh, kalau saya ribut, kita bikin taman aja. Iya, sip Pak. Kita beli aja, kita angkat 2015. Iya kan? Jadi luar biasa, luar biasa. Ini nggak usah ribut gitu. Brengsek juga itu kan cara mainnya kan. Ini sampai hari ini jamaah susah. Saya bilang jangan robohkan dulu, jangan demo dulu. Tunggu sampai seminggu ini kita akan jadi jalan keluar. Karena kan masa dibawa adu domba itu. Gak usah lah, kita orang-orang agama baik-baik adu domba nanti ngapain? Korban apa gitu. Kita telepon aja Pak. Kami panggil aja Pak. Nanti kita beli aja Pak. Baik-baik. Kalau dia ribut kita beli aja. Iya. Harga pasar ada yang jawabnya terserah. Siap. 3.000 beli aja. Aman bagus lagi man. Luar biasa nih Pak. Ya. Nanti beli aja untuk ngurusin gitu. Ingat aja 2015. Oh iya, mari pakai familiar dia di mana? Beliau sih masih. Iya, kalau ini kakak Pak. Terima kasih ya. Masih ingat ya. Pak, kita boleh kalau boleh Pak. Pak Gamal ikut, tidak ingat. Yang ngurusin, saya foto titip aja. Bisa. Titip aja. Beli aja. Di ujung. Bang Iqbal, nganggur nggak? Foto nih. Pak Jokowi udah loh kemarin. Pemulung itu yang jauh dari nilai-nilai agama. Kita masuk, Ustadz Sani ini masuk, buat suatu dakwah udah berjalan 10 tahun dan di sana merubah dari masyarakat. Tapi tanah masjidnya aman kan? Tanah masjid aman. Cuma tertutup. Ruang dakwahnya terganggu. Berapa luas? Masjidnya 400 meter. Tapi kalau dibuat ruang publik luar biasa. Iya, beli senang sekali. Kalau Pemprov beli itu jadi taman, waduh bermanfaat. Sampai akhirat bermanfaatnya. Alhamdulillah, luar biasa. Jatuh aja di Pak Kamar ya, tanggung ke Pak Nandar ya, di rumah dia. Ini kalau baik dia cuma pengen jual beli tanah kan, dia jual sama kita deh, dia mau ribut. Orang juga nanti mau beli kok ribut gitu. Siapa yang mau bikin apartemen? Nggak masuk akal juga. Kan bikin menara Pak lagi. Ada menaranya. Ada menara. Menara punya masjid kan? Iya. Kalau bikin apartemen kan dia terganggu sama kita. Menara. Kalau ruang publik luar biasa. Ruang publik kan? Iya. Taman-tamannya. Yuk, Pak Foto. Yuk. Yuk. Tahu, makasih Ustaz. Oh iya iya. Kita kasih mau tender, kita siapin tender. Karena harus tender. Jadi tiap 2 hari bersihin. Jadi semua kita pengen Jakarta nih busnya 100 biji masuk yang gratis di sana nih. Artinya juga langsung jadi kayak di Prancis di mana lockdown gitu. Masa Jakarta tampaknya BPKD kita mau lelang. Sistem lelang ya. Katanya di halte-haltenya itu dia sering berhenti sembarangan busnya tuh. Oh iya. Kasih tahu kita aja halte mana. Mbak, kalau mau lebih detail aku kesel banget sama Metro Mini 610. Kalau pulang kan tujuannya ke terminal, tapi sering diturunin 610. Turunnya di ini kok. Turunnya di 610. Metro Mini 610. Kalau Jurusan mana? Pondok Labu Blok M. Blok M. Selalu diturunin di depan Melawai karena kan dia langsung putar balik tuh kok depan Mega Jamada. Di Melawai. Terus penumpang. Mega Jamada. Iya. Terus penumpang suruh jalan ke terminal Blok M. Ini kantor ini radionya. Jam berapa nih? Itu dia selalu jam 6, jam 5, jam 10 pulang kantor, pas pulang kantor. Terus selalu